Assalamualaikum, Bu. Selamat siang, Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Tuti. Kenapa nih, Bu Tuti? Kelihatannya wajahnya nampak sangat gelisah. Kelihatan banget ya, Bu, saya gelisah. Sangat kelihatan, Bu. Apalagi sampai Bu Tuti ngajak saya bertemu berdua begini di kantin lagi. Ini, Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang saya perlu, Bu. Oh, begitu. Memangnya masalah apa yang membuat Bu Tuti merasa gelisah? Begini, Bu, saya sangat kewalahan menghadapi beberapa murid saya di kelas. Setiap saya mengajar, ada saja yang dia lakukan mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Hanya saya butuh teman berbagi, Bu. Sana. Oh, begitu. Baik, Bu. Kira-kira bisa Ibu ceritakan tidak apa yang murid Ibu lakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya? Silahkan Ini, diceritakan, Bu, Bu Tuti. dia sering ngobrol, Bu, saat saya sedang menjelaskan. Nah, dia juga suka memukul meja dan mengganggu teman yang ada di samping. Nah, di depan dan di belakang, Bu, saya sudah mencoba menegur, tetapi belum juga ada perubahannya. Oh, jadi itu yang dia lakukan, Bu. Lantas, situasi ideal yang seperti apa yang Bu Tuti inginkan? Saya ingin murid saya itu fokus menyimak penjelasan pada saat saya mengajar, Bu. Oh, jadi yang Ibu inginkan murid Ibu ini bisa fokus ketika menyimak penjelasan Ibu saat Ibu mengajar ya? Supaya murid Ibu bisa fokus menyimak penjelasan Ibu saat Ibu mengajar, kira-kira apa yang perlu Ibu lakukan? Saya rasa, Bu, pertama-tama saya perlu mencari tahu alasan di balik perilaku murid tersebut. Mungkin saya bisa mencoba berbicara dengannya secara pribadi untuk memahami situasinya. Wah, itu langkah yang sangat baik, Bu. Kira-kira selain berbicara dengannya, apalagi yang Ibu pikir perlu dilakukan agar murid Ibu tersebut bisa fokus? Mungkin saya juga perlu merancang kegiatan belajar yang lebih menarik dan interaktif sehingga perhatian murid lebih berfokus pada pelajaran. Wah, luar biasa, bagus sekali, Bu. Pendekatan yang interaktif, saya yakin bisa sangat membantu. Kira-kira ada hal yang lain yang perlu Ibu pertimbangkan? Nanti saya akan lebih mencari inspirasi di PMM, di YouTube, dan bertanya kepada rekan sesama guru, Bu. Luar biasa, Bu. Saya sangat setuju. Saya yakin sekali bila Ibu konsisten melakukan apa yang Ibu sudah rencanakan tadi, anak-anak pasti akan lebih fokus saat Ibu mengajar. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan berdialog dengan murid secara pribadi untuk memahami situasinya. Nah, kemudian kegiatan belajar yang lebih menarik dan interaktif, lebih konsisten dalam memberikan aturan dan berkonsekuensi di kelas, serta memberikan penghargaan bagi murid yang menunjukkan perilaku positif dan mencari inspirasi di PMM, YouTube, dan bertanya kepada rekan sesama guru, Bu. Wah, luar biasa banget ya rencananya, Bu Tuti. Semoga semua berjalan sesuai dengan rencana ya, Bu ya. Sekarang kira-kira target aksinya kapan nih, Bu? Eh, rencana satu rencana 1 minggu, Ibu. 1 minggu ya, Bu ya? Biar Iya. kita tahu nih kalau dalam 1 minggu ke depan itu udah ada progres atau belum, Bu? Kita janjian ya, Bu, minggu depan saya akan menceritakan update-nya. Siap, Bu. Jadi minggu depan kita ketemu lagi ya, Bu ya. Sekalian nih kita sambil ngopi-ngopi bareng nih di kantin ya, Bu ya.
Oke, siap. Ngopi bareng minggu depan ya, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu Suci. Sama-sama Bu Tuti, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam, Bu Suci. Bu Tuti, boleh nggak saya minta waktunya nih? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Boleh, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Gini loh, Bu Tuti, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya setengah di setiap kelas. Jadi menurut Ibu Suci, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih sebenarnya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami, yaitu tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Oh, menurut Ibu Suci, hal apa yang membuat yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam belajar? Jika saya ingat-ingat kembali ya, Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias. Pertama, pembelajaran saya sepertinya membosankan, terlalu monoton. Saya sebagai guru yang terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, apalagi ya, saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, Bu ya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Oh, wah, saya Gimana nih, Bu sependapat Tuti? dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa murid-murid asik dan tidak bosan saat proses pembelajarannya? Menurut saya sih ya, Bu ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid juga saya minta nanti untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, melakukan ice breaking, atau melakukan games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-muridnya, apakah yang menyebabkan sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Nah, kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya, Bu ya. Kemudian berisi banyak pertanyaan. Saya juga tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya sih menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, saya pikir banyak ya Bu. Adakah sumber belajar buku teks yang lain Bu? Nah, saya pikir sih harusnya banyak ya, Bu ya. Sumber belajar sekarang bisa kita peroleh dari YouTube, bisa kita dapatkan dari artikel, website, tulisan ilmiah yang begitu banyak di internet, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren, anak-anak juga pasti sangat dekat dengan aplikasi tersebut. Misalnya nih, TikTok atau Reels yang ada di Instagram, Bu.
Nah, betul sekali nih Bu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya nantinya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti nanti akan menggunakan video YouTube, kemudian TikTok. Saya juga nanti akan memberikan tugas kepada anak-anak tidak terlalu banyak, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Saya juga nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka merasa senang saat mengerjakan tugasnya. Misalnya nih, nanti saya akan menggunakan drama, kemudian lagu, puisi, pantun, dan sebagainya, karena saya juga kan guru bahasa Indonesia, Bu. Wah, keren sekali Bu rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, apa Amin. komitmen Ibu selanjutnya terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan mengeksplor materi tanpa ada unsur paksaan dari saya lagi, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Marilah masa berganti, tantangan